Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ibu presentasi dulu ya. Kalau siapa yang hari ini tidak masuk? Kenapa? Yuli. Siapa lagi? Asma. Ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Bisa untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta kalian cek meja, lantai, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak Sudah ada Mbak. Baju kalian sudah rapi atau belum? Pokoknya usahakan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Dengan tempat yang bersih kita akan merasa nyaman. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita coba ingat-ingat apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Yang pelajaran minggu lalu. Cerita yang lucu, Bu. Ya, anekdot itu cerita yang lucu ya. Biar aku saya tadi di kamar mandi kok. Ya, silakan Mbak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang suku teks anekdot. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks anekdot ya. Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri teks anekdot itu apa? Apa enggak? Di sini teks anekdot adalah bersifat membuat, bersifat mengintip, bersifat mengkritik, biasanya mengenai orang penting. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Vita. Nah, ini Ibu akan membagikan sebuah teks anekdot ya. Ada yang tahu abstrak itu apa? Saya Bu. Apa Mbak? Abstrak adalah bagian pendahuluan atau pembuka teks anekdot. Iya, abstrak ini bagian pendahuluan ya dalam teks anekdot. Nah, yang kedua ada orientasi. Siapa yang tahu tentang orientasi itu apa?
Orientasi adalah bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Ya, orientasi itu bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir ya. Yang ketiga ada krisis. Krisis itu puncak konflik atau masalah yang terjadi pada cerita tersebut ya. Yang keempat reaksi. Siapa yang tahu reaksi? Apa enggak? Reaksi adalah respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Ya, reaksi itu responnya dari konflik tersebut. Yang kelima ada koda. Koda ada yang tahu apa? Apa enggak? Bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Ya, koda itu bagian penutup ya amanat atau kritik. Koda itu opsional, bisa ada, bisa tidak dalam sebuah teks amatir tersebut. Nah, selanjutnya di balik itu ada sebuah contoh. Contoh teks amatir yaitu yang enggak. Yang pertama, seorang petugas kebersihan yang sedang bekerja di pinggir jalanan kota mengalami kejadian yang menimbulkan kekesalan saat seorang pengendara mobil membuang sampah sembarangan. Termasuk apa, Mbak? Abstrak dulu. Ya, pintar tangan dulu Mbak Afiani. Ini bisa dilihat ya. Yang kedua, silakan dibaca Mbak Afiani. Yang kedua, orientasi. Pada suatu hari, seorang pria sudah berpihak sedang melakukan tugasnya dengan menyapu di pinggir jalanan kota. Ketika sedang asyik bekerja, tiba-tiba dari arah barat, seorang pengendara mobil melemparkan botol plastik keluar dari mobilnya. Ya. Yang ketiga ada krisis ya. Contohnya krisis. Kejadian tersebut membuat petugas kebersihan kesal dan dia memilih untuk menghentikan kegiatan menyapunya dan mengungkapkan kekesalannya dengan berteriak kepada pengendara mobil tersebut. Yang keempat ada contoh reaksi yaitu bisa dilihat ya, mobil yang melemparkan sampah kemudian berhenti dan keluarlah seorang pria berpenampilan rapi, berkemeja dan berdasi. Petugas kebersihan memilih untuk menghampiri pria tersebut dan mengungkapkan kekesalan terhadap perilaku sembarangan pembuang sampah. Yang kelima itu ada contoh kode ya, bisa dibaca sendiri-sendiri. Selanjutnya silakan membentuk menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan kartu yang berisi kutipan teks anekdot ya. Ibu akan membagikan pada 5 kelompok ini. Kelompoknya mau dibagi sendiri apa dibagikan ibu? Bagikan ibu. Ya. Kemudian silakan didiskusikan kepada masing-masing kelompok. Setelah itu, perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mencocokkan kartu kutipan tersebut ke dalam struktur yang mana ya? Ibu beri waktu 10 menit. Sudah? Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mencocokkan kartu kutipan tersebut ke dalam struktur teks anekdot ini. Silakan, Mbak. Silakan ditempelkan kepada pohon struktur ini. Mana Mbak?
Kita dari belakang Mbak. Ya. Silahkan perkenalkan, jangan berebut. Sabar. Ini kalau nggak bisa sini masih ada paku ya. Siapa yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian? Yang ingin membacakan akan mendapatkan hadiah. Siapa? Yang ini, kita ini yang akan membacakan. Silakan, saya. Silakan Mbak. Ya. Namun pada saat pulang, salah satu muridnya yang bernama Ilham tampak tertidur. Lantas Bapak Hendy menegur Ilham dan memberikan pertanyaan. Betul apa tidak, teman-teman? Ya, yang kedua Mbak, orientasi. Pada suatu hari, Bapak Hendy ingin menjelaskan tentang undang-undang dasar atau UUD dari periode kebajikan. Betul apa salah? Betul. Iya betul. Ya. Yang ketiga Mbak, abstrak. Murid sekelas kemudian tertawa lepas dan Bapak Hendy hanya bisa menggelengkan kepala. Betul apa salah? Betul ya? Iya. Yang selanjutnya kode. Saat menjelaskan kepada para murid, ia juga memaparkan alasan perubahan UUD Indonesia. Betul apa salah anak? Betul ya? Reaksi, kalau alasan kenapa diatur di UUD, saya tahu Pak, soalnya semua akhirnya memang UUD, ujung-ujungnya duit, jawab Ilham. Betul apa salah? Tepuk tangan untuk Mbak Vita. Ini Mbak, akhirnya kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini akan mendapatkan hadiah. Silakan Mbak. Hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Struktur teks anekdot membuat kami merasa mudah melakukan kutipan teks tersebut, termasuk ke dalam struktur teks anekdot yang senang. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Vila. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Mbak. Kali ini kita belajar tentang pengertian anekdot. Pengertian anekdot sendiri itu adalah cerita singkat yang menarik karena mengandung kalimat yang lucu dan mengesankan. Ya, tepuk tangan untuk bahagia. Ini Mbak. Oke. Baik, Ibu cukupkan materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.